Oke, perkenalkan, nama saya Ilham Raza Karyadi, nomor NPM 201200094, mahasiswa semester 2. Dosen pengampu yaitu Pak Wawan Prianto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, materi pembelajaran PKN di SD. Spesifiknya lebih ke kelas 2, semester 2, tema 5, yang berjudul Pengalamanku, edisi revisi 2017. Kita langsung mulai ke subtema 1, Pengalamanku di rumah. Pembelajaran 1, mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang kedua, mempraktikkan ungkapan santun dalam menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Oke, dalam pembelajaran kedua, menemukan contoh ungkapan permintaan maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdapat pada teks percakapan. Kedua, menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang ketiga, menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila pertama di rumah. Oke, pembelajaran 3, mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Untuk pembelajaran 4 saya tidak menemukan. Kita langsung ke pembelajaran 5, menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kedua di rumah. Pembelajaran ke-6, menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dan menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga di rumah. Ringkasan uraian materi pada subtema 1 yaitu materi pada subtema 1 yang berjudul Pengalamanku di rumah. Materi ini mencoba mengajarkan PKN pada anak didik dengan bertemakan pengalaman di rumah. Materi ini mengajarkan murid untuk mempraktikkan cara pengucapan maaf yang benar agar dapat hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Materi ini juga mengajarkan contoh anak didik dalam berperilaku di rumah sesuai sila pertama, kedua, dan ketiga. Kita lanjut ke subtema kedua, pengalamanku di sekolah. Oke, pembelajaran 1, kompetensi dasarnya, mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta tolong sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang kedua, mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Kita lanjut ke pembelajaran kedua, menemukan contoh ungkapan minta tolong sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdapat pada teks percakapan. Yang kedua, mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Menunjukkan contoh di sekolah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Dan yang terakhir, menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sesuai sila pertama di sekolah. Pembelajaran ketiga, mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Untuk pembelajaran keempat saya tidak menemukan adanya kompetensi dasar PKN. Lanjut ke pembelajaran kelima, menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang kedua, menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sesuai sila kedua di sekolah. Pembelajaran keenam, menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dan menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sesuai sila ketiga di sekolah. Kita lanjut ke ringkasan uraian materi pada subtema 2. Materi pada subtema 2 yang berjudul Pengalamanku di sekolah. Materi ini mencoba mengajarkan PKN
pada anak didik dengan bertemakan pengalaman di sekolah. Materi ini mengajarkan murid untuk mempraktikkan cara pengucapan minta tolong yang benar agar dapat hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Materi ini juga mengajarkan contoh anak didik dalam berperilaku di sekolah sesuai sila pertama, kedua, dan ketiga. Kita lanjut saja ke subtema ketiga. Pengalamanku di tempat bermain. Pembelajaran 1, kompetensi dasar yang saya dapatkan yaitu mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Pembelajaran kedua, menemukan contoh ungkapan permintaan maaf sebagai cermin hidup dalam kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdapat pada teks percakapan. Kedua, bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang keempat, menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di tempat bermain. Pembelajaran ketiga, bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Lagi-lagi ke pembelajaran keempat, saya tidak menemukan kompetensi dasar PKN. Kita lanjut ke pembelajaran kelima, menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dan menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di tempat bermain. Pembelajaran keenam, menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila kelima Pancasila dan menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kelima di tempat bermain. Ringkasan uraian materi pada subtema 3. Materi subtema 3 ini yang berjudul pengalamanku di tempat bermain. Materi ini mencoba mengajarkan PKN pada anak didik dengan bertemakan pengalaman di tempat bermain. Materi ini kembali mengajarkan murid untuk mempraktikkan cara pengucapan maaf yang benar agar dapat hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Materi ini juga mengajarkan contoh anak didik dalam berperilaku di tempat bermain sesuai sila keempat dan kelima. Langsung lanjut ke subtema keempat. Pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran pertama, saya tidak menemukan kompetensi dasarnya. Langsung ke pembelajaran kedua, yaitu kompetensi dasarnya menunjukkan contoh perilaku di tempat wisata yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dan menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di tempat wisata. Pembelajaran ketiga, saya tidak menemukan kompetensi dasarnya. Lanjut ke pembelajaran keempat. Kompetensi dasarnya bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Pembelajaran kelima, menunjukkan contoh perilaku di tempat wisata yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di tempat wisata. Menemukan contoh ungkapan minta tolong sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdapat pada teks percakapan. Bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Pembelajaran ke-6, kompetensi dasarnya menunjukkan contoh perilaku di tempat wisata yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kelima di tempat wisata. Bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Ringkasan uraian materi pada subtema 4. Materi pada subtema 4 yang berjudul pengalamanku di tempat wisata. Materi ini mencoba mengajarkan PKN pada anak didik dengan bertemakan pengalaman di tempat wisata. Materi ini kembali mengajarkan murid untuk mempraktikkan
cara pengucapan minta tolong yang benar agar dapat hidup rukun dalam kemajukan masyarakat Indonesia. Materi ini juga mengajarkan contoh anak didik dalam berperilaku di tempat wisata sesuai dengan sila keempat dan kelima. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.